Nah, kalau tadi di dalam judulnya itu kan diminta untuk job interview, tapi saya mau mengawalinya dengan career preparation dulu ya, karena bagaimanapun saya harus cerita sedikit gitu. Bagaimana sih persiapan karir, dan salah satunya adalah menghadapi interview. Interview itu kadang-kadang sudah masuk di tengah-tengah. Sementara di depan-depan ini sebelum sampai ke interview ada hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau tadi sudah diawali dengan jualan sekilas tentang Atma, saya boleh jualan Astra sedikit ya, Bapak dan Ibu, sedikit aja, nggak akan lama kok. Tapi ini juga supaya bisa memperkenalkan tentang Astra. Jadi Astra tahun ini sudah 65 tahun, jadi sudah tua ya. Jadi kalau dilihat udah kakek nenek, sih cucunya biasanya udah antara 5 sampai 10 gitu ya. Dan sekarang ini kita punya sekitar 189.000 karyawan ya. Dan kita sekarang punya 7 lini bisnis ya dari 240 perusahaan. Awal saya masuk itu masih ada 5 lini bisnis ya, tapi berkembang sekarang jadi 7 lini bisnis. Mungkin yang dikenal oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman semua biasanya adalah otomotif. Jadi terima kasih menjadi pengguna produk kami ya. Saya yakin motornya kebanyakan dari Honda, mobilnya dari Toyota atau Daihatsu gitu ya. Tapi beberapa line produk kita untuk otomotif nggak hanya sekedar di Toyota dan Daihatsu ya. Ada macam-macam ya. Ada yang luxury-nya juga gitu ya. Jadi kalau mau pakai Lexus juga boleh gitu ya. Nah, lini bisnis kita tadi otomotif, financial services, heavy equipment atau alat berat. Kita punya ada pertambangan, tapi sebenarnya nggak banyak, lebih ke distribusi alat berat dan kontraktor pertambangan. Agrobisnis, mungkin ini juga sedang dilirik karena harga minyak goreng ya sangat luar biasa. Jadi ini mempengaruhi lah ya tentang distribusi gorengan ya. Jadi kemarin mungkin merasakan ya ketika waktu bulan puasa, waduh mau beli gorengan semua harganya naik ya. Kemudian kita punya infrastruktur dan logistik, kemudian juga punya IT, dan yang terakhir adalah Astra Property. Ini anak bungsu yang sebenarnya nggak bungsu-bungsu amat, tapi mungkin yang karyanya nanti bisa dilihat adalah dengan beberapa sekarang bangunan atau apartemen yang mulai muncul di bawah Astra Property. Mungkin yang paling tetanggaan dengan Atma Jaya adalah Menara Astra. Kebetulan saya lagi di Menara Astra sekarang. Deket banget ya dari Atma Jaya. Nah ini kalau dilihat tadi walaupun Astra sudah 65 tahun, tapi kita juga sudah dekat dengan digitalisasi, sudah banyak dekat dengan kolaborasi bersama startup, diantaranya adalah dengan Gojek gitu ya, dan kita juga sudah punya beberapa produk, ya ada cari parkir, ada sejalan, ada Astra Pay juga gitu ya. Jadi silakan dieksplor. Mungkin kita Astra itu bukan tipikal bisnis yang gembar-gembor di awal, tapi beberapa produknya tahu-tahu punya. Kayak kita dulu jalan tol, mungkin kita diem-diem aja gitu ketika awal akuisisi jalan tol. Tapi sekarang kita sudah lebih confidence untuk mengatakan bahwa kita punya Astra Tol Nusantara, ya. Nah, ini juga bagaimana bentuk tanggung jawab kita ya terhadap bangsa Indonesia. Karena tadi visi Astra sebetulnya sejahtera bersama bangsa, ya. Jadi kita tidak akan membuat bisnis yang menyakiti hati ya rakyat Indonesia, dan ini kita kembalikan dengan pilar dari public contribution kita, ada Astra Sehat, Astra Cerdas, Astra Hijau, dan Astra Kreatif. Kalau ingin tahu lebih detail silahkan masuk ke dalam web Astra, itu akan banyak sekali dilihat kiprahnya seperti apa. Dan karena kita juga adalah perusahaan TBK, jadi juga bisa diakses ya annual report dan sebagainya, kita informasikan itu ke publik. Kayaknya udah. Jadi saya akan cerita kepada tantangan apa sih yang sebetulnya dihadapi oleh talent-talent ya di masa depan ya. Jadi talent-talent sekarang ini harus aware ya dengan apa yang terjadi di dunia gitu ya. Mungkin juga teman-teman ngerasain sih efek dari pandemi ini kan bukan efek yang dibuat oleh Indonesia sendiri gitu ya. Kita dulu awal-awal pandemi juga mungkin itu mah di Cina lah, biarin aja lah, itu mah masih di Singapura lah, itu masih di Hong Kong gitu ya. Terus tahu-tahu kita semua terdampak. Jadi memang sebagai seorang mahasiswa harus bisa melihat
apa sih kondisi global yang berpengaruh ya. 2 tahun yang lalu kita terkena efek pandemi, sampai sekarang juga masih berasa sisanya. Mungkin yang tadi belajar ekonomi itu sangat mengeksplor ya apa yang terjadi. Belum selesai pandemi ada perang, itu berefek juga ya. Dengan adanya perang ini, loh ternyata kemudian harga minyak dunia naik. Terus kemudian geopolitiknya jadi rame banget gitu ya. Terus ujung-ujungnya ternyata jualan senjata. Nah ini harus teman-teman juga harus catch up gitu, harus bisa up to date dengan sebenarnya apa sih yang terjadi, ini perang sebenarnya munculnya karena apa sih gitu ya. Dan belakangan juga isu terkait sustainability itu menjadi hal yang sangat penting ya. Mungkin kalau teman-teman lihat namanya investasi gitu ya, persyaratan untuk investasi itu bukan cuma sekedar bisnisnya sehat dan sebagainya, tapi bagaimana sekarang perusahaan itu peduli tadi terhadap lingkungan, mengelola diversity dengan lebih baik. Nah, kemudian good corporate governance itu menjadi salah satu indikator yang penting di dalam investasi. Jadi hal-hal ini yang kelihatannya nggak ada loh hubungannya dengan cari-cari kerja, tapi teman-teman tuh harus memahami secara makro apa yang terjadi. Nggak usah sampai fluent sebetulnya, tapi bacalah sekilas gitu ya berita-berita yang ada di harian-harian yang ada, harian nasional, explore lah supaya mengerti sebenarnya positioning dari Indonesia sendiri sebetulnya kayak apa. Dengan kondisi yang kayak begini, berarti kita sebagai tenaga kerja mesti ngapain ya? Kalau dunianya aja tekanannya kayak gini, apa sih nanti efeknya ke Indonesia? Ya, sehingga itu membuat kita juga jadi lebih prepare. Kita mau menjadi tenaga kerja di Indonesia yang kayak gimana. Dan syukur-syukur mungkin ada opportunity kita menjadi tenaga kerja di global atau worldwide ya. Nah, ini adalah tips untuk teman-teman mengeksplor karir yang pertama. Sebenarnya kalau saya lihat keuntungan dengan pandemi ya, banyak terbuka opportunity untuk intern tanpa harus hadir. Jadi sekarang internship-nya pun keren. Ya, kerja praktek atau whatever itu sifatnya online. Bisa dilakukan dari mana saja. Nggak usah harus datang ke kantor, nggak usah harus ke Jakarta kalau dapat perusahaannya di Jakarta. Tapi event kita ada di Bali, event kita ada di Papua, semua bisa dilakukan. Ya, saya punya teman, kebetulan anaknya kuliah di Kanada, kemudian setelah lulus tahun lalu dapat pekerjaan di Kanada, dan memang karena kondisi pandemi nggak bisa balik ke Indo ya karena beresiko lah ya. Tapi setelah tahun ini dirasakan kondisinya mulai membaik, dia dapat izin dari bosnya, dari perusahaannya untuk bisa WFH di Indonesia. Jungkir balik juga. Kenapa jungkir balik? Karena ada perbedaan waktu ya. Jadi orang lain di sini tidur, dia kerja gitu. Tapi dia happy gitu karena bisa bertemu dengan keluarga. Bayangkan sekitar hampir 3 tahun nggak pernah mudik atau bertemu dengan keluarga, dan kemudian ya banyaklah kisah-kisah tahun lalu kita dengar kedukaan ya akibat kehilangan anggota keluarga, yaitu membuat melo-melo dikit lah ya. Dan ternyata tadi efek dari pandemi ya, efek dari kemudian kita diperkenalkan dengan virtual meeting ya, online working dan sebagainya, itu mendorong adanya perubahan untuk bisa bersifat lebih fleksibel ya. Dan perusahaan-perusahaan memang arahnya juga ke sana. Walaupun kami di Astra sih jujur aja karena beberapa lini bisnis kami tidak bisa melakukan WFH. Ya, kalau tadi ke perkebunan kelapa sawit ya nggak mungkin juga ya mau WFH, masa nanam panennya ada di rumah gitu ya. Atau tadi deh bengkel ya, bengkel Toyota, bengkel Auto 2000 juga mungkin mekaniknya nggak mungkin ya melakukan pekerjaannya remote dari rumah untuk memperbaiki mobil Bapak dan Ibu maupun teman-teman yang lagi melakukan servis. Nah, sebelum tadi memilih perusahaan memang harus melakukan riset. Harus cari tahu. Saya itu pengen kerja di perusahaan kayak apa sih? Nah, enaknya kalau saya lihat teman-teman sekarang kalau mau apply ke sebuah perusahaan itu informasinya ada semua. Apalagi kalau tadi perusahaannya sudah publik, sudah TBK.
sampai ngelihat laporan keuangannya 10 tahun terakhir pun bisa gitu ya. Jadi mau ngelihat growth-nya perusahaan ini gimana sih, sehat nggak sih? Apakah dia model startup? Ya kita juga tahu ya beberapa startup banyak yang kemudian tumbang, banyak yang sukses, banyak juga yang kemudian tidak bisa bertahan. Jadi lakukan riset seperti ini untuk lebih firm dengan apa sih sebenarnya yang jadi karir goal kita ke depan. Kita ini sebenarnya mau ngapain sih ketika kerja? Apakah kerja ini karena dorongan dari kita sendiri, karena sudah tuntutan gitu ya, kayaknya nih lingkungan udah bilang nih udah waktunya kamu kerja, tuh sebenarnya kita punya tujuan atau goal pribadi ya. Memang kalau dilihat dari tuntutan usia ya, teman-teman lulus itu kan ya antara 22, ada yang 21, 23 itu adalah masuk ke dalam sudah masuk ke dewasa awal yang middle gitu ya. Jadi biasanya itu sudah lebih ajak, sudah lebih tahu apa yang ku mau gitu ya. Beberapa kalau saya pengalaman interview, saya tanya aja deh, masuk jurusan ini, milih katakanlah misalnya, masuk akuntansi Atmajaya atau manajemen Atmajaya atau ilmu ekonomi Atmajaya, siapa sih drivernya? Siapa sih push faktornya atau pull faktornya? Banyak jawabannya. Ada yang memang dari diri sendiri, ada yang ikut temen, ya, ayo ngaku deh. Ada yang milih jurusan ikut temen, ada yang bilang, aduh Bu, seketerimanya aja. Ya nggak bisa begitu juga ya. Ada juga yang karena orang tua, jadi banyak faktor. Nggak apa-apa lah, ya. Mungkin namanya juga ketika baru lulus SMA, mungkin masih mencari-cari gitu. Tapi sekarang setelah lulus, sudah deket-deket mau lulus, saya lihat ada beberapa yang mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi mau lulus, ini sudah harus firm. Mau ngapain sih ke depan sebagai tuntutan dari seorang manusia dewasa. Sehingga ketika tadi sudah menetapkan, oh oke, karir goalnya saya mau ngapain, mau begini-begini, ya udah sekarang cari tahu. Kalau saya pengen punya karir, oke, saya tertarik nih dengan dunia sales marketing, atau saya pengen jadi entrepreneur, oh saya pengen masuk ke bisnis, ya explore lah perusahaan-perusahaan atau jenis-jenis usaha yang memang bisa membantu untuk mewujudkan karir goal tersebut. Ya. Nah, setelah tahu apa yang tadi ku mau, harus berani untuk membangun portfolio. Ya. Jadi jangan oke deh saya pengen sales marketing, tapi juga tidak pernah mengeksplor yang namanya sales and marketing. Sales and marketing itu apa sih? Kenapa sih ada sales? Kenapa ada marketing? Apa sih perbedaannya dan sebagainya? Ya. Dan saya cukup happy belakangan tadi saya lihat banyak sekali mahasiswa yang sudah rajin menyusun portfolio, nggak hanya dari kegiatan organisasi ya atau ekstrakurikuler yang ada di kampus, tapi tadi mulai memberanikan diri untuk internship. Ada anaknya teman saya juga kagum juga ya, hebat juga ya saya pikir ya. Internshipnya nggak cuma di satu perusahaan, bisa 2 perusahaan. Saya bilang hebat banget ya. Tapi mungkin karena dimudahkan dengan urusan nggak usah harus pergi ke kantor, semua pekerjaan diberikan secara online, diberikan waktu untuk bisa mengatur sendiri, as long as semuanya terdeliver dengan baik, pada akhirnya ada beberapa anak gitu ya, saya lihat yang jadinya kayak enjoy banget gitu ya, untuk bisa mendapatkan kerja part-time ataupun internship untuk bisa menambah experience, which is di mana itu meningkatkan portfolio. Ya, jadi membangun portfolio jangan setelah lulus dari masih mahasiswa, silahkan itu membangun portfolio. Apapun ya, apakah ikut kursus gratis, sekarang kan karena banyak di drive dengan kondisi online, kursus-kursus juga jadi murah banget. Kursus dari luar negeri yang dulu, wah kita harus terbang ke sana atau apapun. Sekarang saya lihat, loh beberapa kursus harganya, mohon maaf ya, murah meriah banget gitu. Ya, jadi saya lihat itu adalah salah satu opportunity dan mereka juga kursus-kursus itu memberikan kesempatan kita untuk mengambil sertifikasi loh. Jadi silahkan itu dieksplor. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ya silahkanlah dipilih sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian karena tadi nih kita ini kan semua dalam kondisi terpaksa ya untuk bisa melakukan semuanya dalam bentuk online, ya.
Jadi tadi nih kayak penggunaan Zoom, penggunaan Teams, Google Meet gitu, itu kan hal yang baru. Saya dulu juga gagap sih awal-awal. Lu gimana sih ini pakai Zoom ini kayak gimana sih? Oh ternyata Zoom ini bisa begini, bisa begitu. Nah, explore lah ya. Ternyata Zoom ini kegunaannya banyak dan kalau kita googling ya, oh ada ya sampai ada. Ya memang tergantung akun yang diambil. Kalau akun berbayar lengkap ya fitur-fiturnya. Tapi cari tahu dan explore dan misalnya nanti ketika harus jadi host itu udah nggak gagap. Oh jadi host tuh kayak begini toh. Oh caranya share screen tuh seperti ini toh. Ya. Jadi kalau tadi ganti gitu ya platformnya dari Zoom, dari Google Meet, dari ke Teams atau apapun itu teman-teman juga sudah bisa melakukan. Atau yang paling simple kadang-kadang udah deh pakai handphone aja, mungkin kita pakai video call di WhatsApp pun sebetulnya tetap bisa kita lakukan. Tapi semua bentuk-bentuk online itu harus kita latih. Jangan kita cuma sekedar tahu tapi nggak bisa operate. Jadi silakan untuk gantian lah dengan teman-teman ketika lagi belajar atau tugas kelompok itu latihan jadi host. Dan jangan lupa bagaimanapun walaupun kita tadi tidak pernah bertatap muka, yang namanya communication skill itu tetap harus dilatih. Komunikasi itu kan luas ya. Ada komunikasi tertulis, ada komunikasi lisan. Ya. Jadi walaupun harus chatting, misalnya texting ke Bapak dan Ibu dosen, ya jaga ya mannernya ya. Ucapkan selamat pagi dan sebagainya. Apalagi kemudian kalau harus bertatap muka. Ya, itu juga harus bisa belajar untuk berani berbicara, berani menyapa, nggak diem aja, gitu ya. Jadi ini communication skill ini walaupun kondisinya pandemi nggak pernah tatap muka, itu tetap harus kita explore dan juga kita tingkatkan. Karena semua sebetulnya ada etikanya, ada mannernya. Silahkan nanti banyak cari tahu di googling seperti apa sih communication skill itu yang harus kita pertahankan gitu ya, sehingga itu menjadi bekal nanti teman-teman memasuki dunia kerja ya. Dan tadi tetap explore, tetap membuka diri terhadap karir goal kita ini kayak gimana. Mungkin awalnya kita punya sebuah karir goal tertentu, tapi setelah tadi ikut pengalaman organisasi, ikut mungkin kompetisi, ikut internship dan sebagainya itu berubah, ya nggak apa-apa gitu. Ada beberapa saya lihat teman-teman mahasiswa malah lebih keren, sudah punya tadi nggak cuma punya karir goal, tapi bisa menurunkan ke dalam karir plan dan bahkan punya karir journey yang luar biasa. Saya kagum sih sama teman-teman mahasiswa yang konsisten lagi mengejar tadi karir journey-nya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. At the end jadi tahu gitu loh. Sebenarnya yang paling penting adalah tadi saya pengen ngapain sih setelah saya lulus. Jangan baru bertanya atau baru menetapkan itu setelah wisuda. Nanti terlambat ya. Jadi mumpung sekarang masih punya kesempatan untuk kuliah, silahkan hal-hal ini diasah oleh teman-teman semua. Oke, nah sebelum masuk ke dalam interview, pasti cara kita untuk bisa dipanggil oleh perusahaan itu adalah tadi dengan cara kita ya memperkenalkan diri ke perusahaan sebelum ke interview sebetulnya adalah dengan portfolio atau CV. Ya. Jadi silahkan explore CV itu banyak banget template-nya di Word. Ada yang nggak bisa nyari di Word template-nya CV. Ini saya ngambilnya dari Word nih, ya. Jadi nanti silahkan dilihat, ketik aja gitu ya di formatnya Word itu ada template-nya, ada kurikulum vitae atau googling juga banyak gitu ya. Sekarang memang yang paling sering CV itu hanya satu halaman, one page only, ya. Zaman saya dulu saya tuh pernah tuh kalau buka iklan gitu ya di surat kabar, terus datang seabrek-abrek CV yang sifatnya masih hard copy, karungan datangnya. Ya, luar biasa ya, karena waktu itu zamannya belum pakai email ya, ngedrop CV belum pakai email, belum punya sistem di web dan sebagainya.
Jadi bayangkan terus dapatnya dari mahasiswa model DKV, portfolionya disertakan. Kalau sekarang biasanya dia kasih tautan atau kadang-kadang dia kirim CD. Dulu ada jilitannya sampai 30 halaman sendiri, udah kayak apa paper gitu ya. Waduh, ini kapan mau bacanya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman dipermudah dengan semuanya bisa disimpan di cloud gitu atau di Google Drive. Jadi kalau punya portfolio, punya karya tersendiri, silakan linknya dibuka supaya tadi juga bisa diakses oleh orang-orang yang memang berkepentingan untuk melihat portfolio ya. Jadi biasanya adalah one page itu summary dari achievement ya, ataupun profile ya, formal maupun informal juga bisa sebenarnya untuk dicantumkan. Dan karena tadi hanya satu halaman, ketika menggambarkan deskripsi tentang diri kita ya jangan pakai kalimat yang panjang-panjang ya, gunakan saja keyword ya yang memang menunjukkan gitu loh, siapa sih saya ini gitu ya. Terus kalau bingung saya ini sebenarnya siapa ya, karena belum bisa mengenal diri sendiri, ya bolehlah minta feedback dari teman, dari Bapak Ibu dosen gitu ya, Pak saya itu digambarkan atau dilihat oleh Bapak dan Ibu itu kayak apa sih supaya saya itu lebih firm gitu misalnya menggambarkan diri saya. Nah, kemudian juga harus jujur ya untuk menggambarkan profil. Nah, kenapa saya mengatakan jujur? Karena jujur ini adalah modal dari integrity. Nih, saya pernah ketemu nih. Jadi, saya pernah interview seorang kandidat yang di dalam CV-nya menuliskan TOEFL-nya something, 500 something lah. Terus pakai ada sertifikat TOEFL. Ya, itu dilampirkan. Ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, terus checking gitu ya. Coba deh, ini TOEFL kamu bagus nih. Coba kamu ngomong deh dalam bahasa Inggris, perkenalkan diri kamu gitu ya. In English please gitu ya. Dan gagal. Sampai akhirnya kita bertanya dong, ini nilai TOEFL-nya segini kok bisa gitu ya. Dan dia akhirnya dengan jujur mengakui kalau itu sebenarnya bohong. Ya, sebagus apapun seorang kandidat, kalau tadi juga sudah tidak jujur dari awal menggambarkan CV, ya mohon maaf, kita tidak akan memberikan, bukan tidak memberikan maaf ya, tapi tidak akan bisa kita tolerir, apalagi kita terima di perusahaan. Ini jadi modal lah. Mau di perusahaan manapun, yang namanya kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, kemudian be careful with typo. Banyak banget ya kadang-kadang karena cepet-cepet, karena terlalu happy bikin CV ada typo-typo dikit. Ya kalau HR-nya nggak orangnya detail ya mungkin lewat-lewat aja. Tapi beberapa user kadang-kadang adalah apalagi nih yang dari accounting, yang dari finance itu kan pengen seorang kandidat atau calon karyawannya itu detail, teliti. Nah itu jadi backfire. Ya, untuk beberapa bidang itu menjadi hal yang penting nih, nggak boleh ada salahnya nih. Apalagi CV itu kan portfolio kita ya, milik kita gitu ya. Kita melukiskan diri kita sendiri aja pakai typo, gitu ya. Walaupun typonya nggak parah-parah banget, cuman kurang huruf atau salah gitu ya. Nah, sebenarnya kan udah dibantu ya dengan adanya kalau di Word itu kan langsung kelihatan ya, langsung bisa tersaring. Oh, kita typo dan sebagainya. Nah, please gitu ya, kalau ini sebetulnya mungkin 5 menit doang lah, lihat mana sih ada yang typo gitu ya, ya udah lakukan aja, toh ini nggak ngabisin waktu 5 hari, 5 jam juga nggak, 5 menit ya. Dan juga urutan-urutan gitu ya, waktu gitu ya, kapan organisasi, kemudian kapan sih nulisin, saya lulusnya kapan dan sebagainya itu, penulisan time itu juga menjadi hal yang penting. Karena saya sering melihat, loh ini kok urutannya kok nggak bener ya. Terus ternyata waktu kita tanya, iya Bu saya salah. Jadi kadang-kadang, lo kuliahnya 6 tahun atau 4 tahun gitu. Oh pengalaman kerjanya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, please ya, itu dicek and recheck. Supaya ketika nanti ditanya, ketika ngobrol dengan interviewer juga menjadi lebih firm. Jadi nggak kagok gitu, nggak ngerasa, waduh tadi yang mau kok ditanyain kok kayak gini ya, atau nggak nyambung ya, oh kok waktunya ngebingungin ya, karena ada beberapa yang mungkin tadi buru-buru, jadi akhirnya suka
salah urutannya. Ya. Mungkin kalau buat fresh graduate jarang sedikit sekali, tapi kadang-kadang kalau buat orang yang sudah pengalaman kadang-kadang lupa ya, saya tuh dulu kerjanya ngapain aja gitu ya. Tapi please lah, kalau memang bisa diminimalisir dari awal, ya itu nanti akan terus dipertahankan. Karena kadang-kadang CV kita ini kan kita keep ya. Jadi ini CV pada waktu fresh graduate, nanti mungkin oke deh setelah fresh graduate mungkin harus diupdate 1-2 tahun sekali. Nah, pasti akan ada beberapa penambahan ya dari portfolio. Yang nggak usah jauh-jauh lah, ketika misalnya kita punya pengalaman internship ya di semester ini, sementara ketika CV ini disajikan internshipnya juga belum selesai dan sebagainya, kan kadang-kadang belum bisa kita cantumkan, gitu kan. Jadi memang sangat penting ya, apalagi tadi buat beberapa teman yang sedang mencari pekerjaan untuk selalu update CV supaya mendapatkan gambaran yang lebih up to date ya dengan kondisi pada saat ini. Oke, ada pertanyaankah dari teman-teman? Kalau enggak, saya terusin dulu ya. Nah, ini adalah untuk interview preparation ya. Jadi sebenarnya interview itu apa sih ya? Jadi interview adalah proses interaksi ya antara minimal harus ada dua pihak ya. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Karena memang interview ini menggunakan komunikasi lisan, ya kita melakukan tanya jawab, ya. Kemudian memang tujuannya adalah selain menggali informasi dalam rangka memperoleh data atau profil atau gambaran diri dari seorang kandidat, juga interviewer akan bisa memberikan informasi tentang pekerjaan dan organisasi. Ini interviewnya memang konteksnya adalah terkait dengan mencari kerja ya, karena sebetulnya interview macam-macam, nggak cuman digunakan untuk mencari pekerjaan. Dan memang kita melihat bahwa interview ini memastikan proses seleksinya bisa bersifat adil. Kenapa adil? Nah, seleksi itu kan macam-macam ya. Ada yang seleksi dengan menggunakan tools ya, atau sering disebut psikotes, misalnya harus mengerjakan persoalan dan sebagainya. Itu kan nggak ada interaksi ya. Kita cuma memberikan soal gitu ya. Kemudian nanti teman-teman mengerjakan, terus kita memberikan scoring dan kita nggak ngasih feedback juga ya hasilnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau di dalam proses seleksi kan nanti akan ada kesempatan untuk teman-teman juga bertanya. Seorang interviewer yang baik itu juga pasti akan memberikan kesempatan untuk bertanya, ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, proses interview itu seperti apa sih? Ini kok keterusan. Nah, jadi kita butuh persiapan ketika melakukan proses interview, ya. Jadi mohon dicek jadwalnya, ya. Jadi jadwal interviewnya itu kapan, ya. Masukkan ke dalam kalender. Kalau sekarang kan enak ya, di handphone ada Google Calendar, itu biasanya nanti secara otomatis akan ada reminder-nya. Kemudian cek juga media interviewnya. Kenapa sekarang saya mengatakan harus cek media interview? Karena kadang-kadang tergantung dari, untuk yang online interview itu kan kadang-kadang ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Teams, ya. Cek aja gitu loh. Apakah kita familiar dengan platform yang digunakan? Nah, saya soalnya punya pengalaman terkait jadwal. Jadi waktu itu saya ngundang kandidat, dan ternyata kandidatnya itu ada di luar negeri. Terus dia kemudian kayaknya nggak sempat ngeset gitu ya, perbedaan waktu dan sebagainya. Jadi pas jadwal yang sudah ditetapkan, dia malah nggak bisa hadir dan sebagainya karena salah untuk menyesuaikan jadwal, ya. Atau kayak tadi gitu ya, kalau mungkin di Atma itu udah sering yang namanya menggunakan platform Zoom gitu ya. Terus kemudian perusahaan pakainya Teams gitu ya. Atau biasanya pakai Google Meet kadang-kadang ya kalau teman-teman mahasiswa gitu ya. Terus perusahaan pakai Zoom. Nah, itu harus tahu juga, oke, gimana sih operate-nya dan sebagainya, ya. Kemudian tadi menyiapkan CV. Ingat-ingat juga nih, terakhir
upload CV-nya ini kapan ya? CV-nya ada yang mau diperbarui lagi apa enggak ya? Perlu nggak sih CV yang terupdate ini kemudian diberikan atau ditunjukkan lagi kepada interviewer? Nah, itu juga tolong dicek. Dan juga diingat-ingat, terakhir ngupdate CV kapan ya? Karena kadang-kadang ada beberapa teman gitu ya, beberapa kandidat yang waktu saya interview, itu lupa Bu, kapan ya saya apply-nya, saking banyaknya mungkin ya sebar CV gitu ya. Terus kemudian lupa. Nah, ini juga harus diingat, terakhir update CV kapan. Ada beberapa saya lihat teman-teman yang cukup rapi itu kadang-kadang mencantumkan updated CV-nya itu per kapan. Jadi silahkan nanti punya satu folder khusus gitu ya, sehingga bisa dilihat updated CV-nya itu terakhir kapan sih. Sehingga itu juga teman-teman jadi bisa melihat journey dari portfolio yang dimiliki oleh teman-teman ya. Ibu, mohon maaf, 10 menit lagi Bu Valentina. Oke, baik Pak. Kemudian jangan lupa untuk grooming juga ya. Kenapa nih saya mengatakan perlu grooming? Nah, kalau misalnya kita interviewnya dalam kondisi offline, udah pasti dandan cantik, dandan ganteng, potong rambut dan sebagainya. Ya. Tapi jangan lupa juga kalau dalam kondisi online juga melakukan hal yang sama. Sekitar berapa bulan yang lalu lah saya interview kandidat, saya agak-agak prihatin ya. Mungkin karena dia waktu itu kandidatnya udah experience walaupun experience-nya baru sebentar. Jadi dia interview siang after lunch gitu ya. Kemudian mohon maaf ya, saya menilainya ya lusuh. Mungkin udah capek ya, udah siang gitu ya. Jadi rambutnya cuma diikat doang gitu ya. Sorry, pagi apa ya, saya lupa, rambutnya diikat doang gitu. Kayaknya juga nggak bedakan, nggak pakai lipstick gitu ya. Nggak sisiran juga, atau jangan-jangan mungkin nggak mandi dan sebagainya. Even itu sifatnya online, tolonglah teman-teman menghargai diri sendiri dan juga menghargai yang interview dengan juga berdandan rapi. Berdandan rapi itu bukan buat kita yang lihat, tapi sebenarnya buat teman-teman juga supaya lebih confidence gitu loh. Ya, ada beberapa user juga, user saya ada beberapa yang rewel ya. Saya buka aja ya sama teman-teman. Itu juga kadang-kadang mempermasalahkan kalau rambutnya gondrong gitu. Rambut gondrong, tapi kalau juga rapi gitu ya, diikat misalnya ya, kalau berani ya, kecuali nanti dipanggil Mbak ya, kalau di jalan gitu ya, itu sebetulnya juga nggak apa-apa. Tapi beberapa itu juga dicukur dong, waduh ini jenggotnya kemana-mana gitu ya, nggak kelihatan kita juga nggak kepengen teman-teman tampil kayak foto model, enggak lah. Tapi tadi again ya, ketika kita berdandan itu lagi-lagi kita berdandan jadi cantik, kita berdandan jadi ganteng, enak dilihat, itu bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Ya, jadi representasikan gitu loh diri sendiri. Lah, teman-teman aja nggak bisa menghargai diri sendiri ya dengan menampilkan atau memberikan penampilan yang terbaik. Bagaimana kemudian itu juga bisa menarik orang lain, boro-boro lah, ya. Jadi ini tolong diperhatikan juga. Kemudian menyiapkan contoh jawaban, bukan ngarang ya, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang menggali pengalaman-pengalaman baik, pengalaman sukses maupun pengalaman gagal yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Ya, kadang-kadang kan suka lupa. Ya silahkan kalau memang punya waktu, silahkan ditulis, saya pernah punya pengalaman sukses apa sih, pengalaman gagal apa sih. Gagal bukan untuk mencari kejelekan atau mencari hal yang negatif, tapi sebetulnya adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan tersebut. Ya, nah itu persiapan. Kemudian pada waktu opening, ya ucapkan salam, ya, kemudian menyapa interviewer. Kalau ini offline, pasti akan ada jabatan tangan, tersenyum, perkenalkan diri Anda, tampilkanlah impresi yang baik, menyenangkan, ya, tanpa berlebihan. Sebenarnya ketika di interview itu yang paling yang paling berkesan buat saya sebetulnya adalah jadi diri sendiri, tanpa kemudian harus kelihatan faking good gitu ya, atau kelihatan dibuat-buat. Saya juga nggak nyaman sih, gitu ya.
Kemudian di dalam proses interview, intonasi suara harus jelas dan mudah dipahami. Di offline aja harus jelas, ngomongnya spellnya juga harus clear, apalagi ini online. Yang sangat bisa diganggu atau terganggu oleh network, baik dari interviewee maupun interviewer. Jadi, kalau memang ngerasa, aduh, gue ngomongnya masih belepotan nih, gimana ya caranya? Ya latihan, mau nggak mau, ya. Latihannya gimana? Rekam misalnya pakai video, nanti disetel ulang, atau di depan kaca ngomong sendiri, whatever lah. Kalau dulu mungkin zaman saya ngomongnya di depan kaca. Kalau sekarang teman-teman bisa ngerekam, bisa ngedengerin intonasinya. Oh kayak gimana sih? Jelas nggak sih? Pas didengerin lagi, enak kan nggak ya? Interviewnya kayak gini, perlu diulang nggak sih? Nah, silakan. Dan juga bersifat profesional juga ya. Tadi tetap menjaga penampilan dan body language. Kadang-kadang pertanyaan dari interviewer itu, waduh, kita dikejar ya, pertanyaannya sampai harus bisa memberikan jawaban yang pas. Keringetan kadang-kadang, itu kelihatan juga loh di layar ya, kalau lagi keringetan gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu, bilang ya Bu, mohon maaf ya saya minum dulu. Kadang-kadang saya juga kasih kesempatan, sore nih kita nanyanya nyecer nih, kamu gugup ya, coba deh kamu minum dulu gitu ya. Tapi tetap kita usahakan kita memberikan penampilan yang terbaik yang bisa kita berikan. Hindari juga jangan terlalu akrab, karena kadang-kadang ketika interview kita baru kenal, ataupun mungkin kalau kita punya relasi juga jangan berlebihan, karena interview itu ada batas waktunya. Jadi walaupun kesannya kelihatannya ngobrol-ngobrol, interviewernya enak nih, diajak ngobrol udah kayak kakak kelas sendiri misalnya, atau mungkin dia alumni dari Atma Jaya dan sebagainya, ya jangan keterusan kemudian ngomongnya menjadi terlalu akrab. Karena memang sifatnya interview ini adalah konteksnya untuk mencari kerja dan kita mempertahankan sifat profesional kita. Nah, di closing, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kalau diberikan kesempatan bertanya, silakan bertanya ya dengan sopan. Hindari pertanyaan yang terlalu banyak dan panjang gitu ya. Apalagi kalau pertanyaan itu sebetulnya bisa kita peroleh informasinya dari googling atau dari web, ya. Dan juga mohon jangan meminta feedback kepada interviewer. Contohnya misalnya gini, Bu, saya pengen tanya nih, kalau tadi dari hasil Ibu interview ini, saya orangnya kayak gimana ya Bu? Waktu yang kita miliki terbatas nih, kita lagi ditunggu sama jadwal interview berikutnya, terus teman-teman pengen interviewernya jadi cenayang, yang hanya dalam waktu 30 menit langsung bisa menjelaskan profil. Kalau kayak gitu lebih baik ke lembaga psikologi yang ada di Atma kalau ingin mendapatkan gambaran lebih utuh tentang diri teman-teman. Itu tesnya lebih lengkap, lebih komprehensif. Kami hanya 30 menit, maksimal 60 menit interview teman-teman, terus harus bisa nggambarin profil tersebut. Nggak bisa juga, dan waktunya sangat terbatas. Saya nggak selalu bisa meladeni itu karena keterbatasan waktu, bukannya nggak mau, ya, tapi keterbatasan waktu karena sehari kadang-kadang interviewnya cukup banyak. Ya, jadi mohon teman-teman kalau pertanyaannya kadang-kadang tadi bisa diperoleh dari googling dan sebagainya, silakanlah explore. Bertanyalah kepada sesuatu yang memang teman-teman nggak tahu. Ya, secara jujur deh, kalau ngomongin interview di Astra, teman-teman googling itu videonya banyak, apapun banyak, obrolan di Kaskus banyak. Nah, silahkan. Ya. Kemudian, ini tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi seperti apa sih? Kebanyakan interviewer di Astra itu akan bertanya berdasarkan kompetensi. Jadi yang digali adalah past experience. Jadi kita akan lebih lihat ke perilaku-perilaku yang pernah muncul, pernah sukses dialami oleh teman-teman. Nah, sukses ini bukan berarti terus kemudian kita anti kepada kegagalan, enggak juga. Tadi saya katakan gagal itu adalah awal untuk menuju sukses. Orang itu bisa pinter naik sepeda, itu pasti pernah jatuh. Nggak mungkin ujuk-ujuk, oke, ini ada sepeda, kemudian jalan. Atau misalnya berenang, nggak mungkin nggak pernah minum air ya, atau airnya masuk ke hidung terus ujuk-ujuk bisa berenang ya, karena kita juga bukan anak ikan atau anak kodok yang begitu dilepas langsung bisa lancar berenang gitu ya. Semua pakai proses. Jadi ceritakan secara jujur, secara apa adanya gitu ya, tapi juga jangan, tadi kata Bu Tia, jangan naif-naif teing gitu ya, tapi juga jangan ngarang-ngarang banget gitu, karena kalau ngarang ketahuan juga at the end. Interviewer yang handal
dengan tadi dia menggali tentang perilaku, itu akan tahu teman-teman tuh bohong apa enggak. Ya. Jadi biasanya itu akan mengacu kepada star question. Jadi ceritakan situasi yang dihadapi, langkah-langkah apa saja, tugas yang harus diselesaikan seperti apa, ya, secara rincinya nanti seperti apa, gitu ya, dan kemudian jangan lupa hasil yang dicapai, ya. Jadi ini yang nanti biasanya akan digali oleh seorang interviewer, ya. Nah, sebentar nih kita sempat latihan nggak ya? Tadinya tuh saya kepingin latihan, cuman saya nggak tahu nih waktu yang diberikan dari kampus. Kita akan selesai jam 10.30, Ibu. Harus on time ya, Pak, 10.30. Ya. Apakah dimungkinkan untuk latihan atau tidak dari Ibu Valentina? Saya sih udah janjian sama Ibu Sri latihan. Mungkin kita latihan nggak apa-apa kali ya, Bu ya? Sebentar ya. Ya, latihan saja. Nanti interview, silakan, nanti Ibu, kemudian silakan. tanya jawab ya. Ya, latihan saja, Ibu. Ini akan sangat menarik. Silakan. Oke, baik. Saya kemarin dapat 2 CV yang diberikan oleh Ibu Sri. Berarti ini CV-nya kandidatnya berarti ada ya, Bu ya? Hadir ya? Hadir, Ibu, hadir. Saya minta hadir. Oke, mungkin mulai dengan Mas Hagi Hermawan kali ya? Ya, mungkin di stop screen ini. Ya. Hadi Hermawan, silahkan menyiapkan diri. Kemudian tentu saja kamu harus on cam ya. Oke. Ini sifatnya berlatih ya, Hadi Hermawan dan teman-teman. Jadi ini bukan evaluasi atau penilaian, bukan, tapi kita latihan bersama-sama. Begitu ya Ibu Valentina ya? Iya, Pak. Jadi jangan ragu-ragu, jangan kan takut-takut. nggak cuma sekedar ini ya Pak, kalau interview kan ya harus bisa praktis. Jadi ya kebetulan kalau memang waktunya memungkinkan, jadi saya memberikan kesempatan untuk interview ya, kurang lebih seperti apa. Ya, nah oke. Silakan Ibu. Hadi sudah siap. Terima kasih. Halo, selamat pagi Mas Hagi. Masih di mute. Selamat pagi, Bu. Oke. Ini panggilannya benar Hagi atau Hermawan atau siapa nih? Hagi, Bu. Oh, benar ya. Jadi terima kasih ya Mas Hagi ya. Hari ini sudah memenuhi panggilan kita untuk interview. Gimana? Perasaannya nervous nggak? Lumayan sih, Bu, nervous. Oh gitu. Tapi kalau dilihat dari CV ini sebenarnya kamu udah punya pengalaman kerja. Jadi sebetulnya sudah pernah interview dong? Iya, sudah pernah, Bu, sebelumnya. Oh, jadi ini bukan pengalaman pertama ya? Ini pengalaman kelima berarti, Bu. Oh, berarti udah pakar dong ya menghadapi interview ya? Ya, lumayan, Bu. Oke, baik. Nah, saya Valentina ya dari rekrutmen PT Astra Internasional. Kita akan ngobrol-ngobrol sekilas ya pada hari ini. Jadi kamu nggak usah khawatir gitu ya, karena kita sifatnya masih ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, mungkin sebelum mulai, kalau kamu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu juga boleh loh. Silakan Mas Hagi. Perkenalkan, Bu, saya Hagi. Ya. Saya ingin melamar di perusahaan Ibu Astra. Ya. Sebelumnya saya bekerja di bidang F&B dan ada juga saya pernah bekerja di bagian spare part dan forklift ya. Itu di spare part forklift itu ada salah satu spare part Toyota ya. Jadi itu bagian dari Astra juga ya, Bu, Toyota. Itu mungkin perkenalan dari saya sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, nih saya coba baca CV yang diberikan oleh Mas Hagi nih ya. Sekarang Mas Hagi ini masih kuliah ya? Iya, betul, Bu. Saya sekarang masih kuliah. Oh, oke. Semester berapa sekarang? Saya semester 4, Bu, sekarang. Semester 4, oke. Nah, ini dari manajemen ya, kalau saya lihat ya. Iya, betul, Bu. Dari manajemen. Nah, boleh cerita nggak ya, kenapa pilih kuliahnya di manajemen? Saya memilih kuliah manajemen karena saya menyukai ekonomi, Bu. Dan saya suka juga, passion saya, menurut saya suka mengurus sumber daya manusia, Bu. Itu
kenapa Oke, sampai mengurus sumber daya. Nah, gini, sampai bisa punya kesimpulan tadi passionnya mengurus sumber daya manusia itu datangnya awalnya dari mana? Kenapa Bu? Boleh diulang karena koneksi saya putus-putus. Oke, tadi kan saya nanya nih, kenapa pilih kuliahnya di manajemen? Ternyata suka dengan ekonomi dan ternyata passionnya tadi adalah mengurus sumber daya manusia. Nah, bisa punya passion tadi mengurus sumber daya manusia itu awalnya dari mana ya? Boleh cerita nggak? Pertama kali kan saya lulus SMA tahun 2018 ya Bu. Setelah itu saya langsung bekerja di Surabaya yang sesuai CV saya. Saya bekerja di CV Dian Jaya di bagian staf gudang forklift dan genset ya. Setelah itu saya pindah ke Jakarta lagi karena dipanggil oleh papanya teman saya untuk menjadi manajer di restorannya gitu ya. Nah di situ saya menyukai passion saya ketika saya jadi manajer gitu. Saya mengurus pegawai, saya ngurus restoran, saya mengatur keuangan dan sebagainya. Dan dari situ saya menyukai pekerjaan saya sih Bu. Makanya setelah itu saya melamar sebagai manajer juga di salah satu restoran namanya Kitamura Pasar Baru. Nah, saya habis itu juga mencoba pengalaman baru lagi sebagai sales ya, BRO di CIMB Niaga Auto Finance. Dan selama saya bekerja 8 bulan itu saya merasa itu bukan passion saya sih ketika saya menjadi sales. Makanya itu saya balik lagi karena saya menyukai sumber daya manusia gitu, mengolah sumber daya manusia gitu Bu. Oke, baik. Dan kebetulan kalau di manajemen memang belajar ya tentang mengelola sumber daya manusia ya. Betul Bu. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, apa yang kamu ketahui tentang mengelola sumber daya manusia itu? Pakai teori aja dulu deh, karena kan tadi walaupun sempat tadi jadi manajer kan kita harus lihat praktisnya dan juga konsep atau teori ya. Walaupun kamu baru semester 4 ya, nggak apa-apa. Untuk teori mungkin saya belum tahu ya Bu, karena kan saya belum penjurusan, masih semester 4. Mungkin di semester 5 nanti saya baru penjurusan antara sumber daya alam, marketing, dan finance dan sebagainya gitu ya Bu. Nah, tapi dengan pengalaman saya sebagai pemimpin manajer gitu, yang baru saya pelajarin di semester 4 ini sih di mata kuliah kepemimpinan ya Bu. Gitu. Menurut saya teori dengan lapangan kerja secara langsung itu berbeda sih Bu. Jadi nggak bisa dikaitin secara langsung gitu Bu. Jadi tergantung kondisi pada saat di lapangan langsung gitu Bu. Oke. Nah, nggak apa-apa. Walaupun tadi memang berbeda ya mungkin antara yang namanya teori dengan praktek ya. Tapi coba kamu ceritakan apa sih yang menarik dari mengelola sumber daya manusia dari perspektif kamu nih, dari pengalaman kamu ketika tadi menjadi manajer. Apa sih pengalaman-pengalaman yang kamu temukan gitu? Ini koneksi saya putus-putus. Saya sih bisa dengar Anda lancar banget. Saya ganti wifi dulu Bu, karena wifi-nya ada dua kayak dia auto ganti gitu. Saya forget dulu satu wifi. Ini contoh yang paling sering terjadi kalau saya interview online ya, teman-teman ya. Jadi sudah maklum. Kadang-kadang gangguannya juga adalah dari network di kantor, ya, sama-sama. Halo ya Bu. Suara saya udah lancar lagi Bu. Udah. Halo. Ya. Oke. Kalau nggak kamu tadi sampai mana Bu? Off cam juga nggak apa-apa. Kalau nanti ada gangguan kamu off cam ya. Halo okay, Mas Agi. Ya halo. Silakan. Halo Bu. Ya. Tadi sampai mana Bu? Tadi saya minta pengalaman apa sih yang kamu temukan sehingga tadi kamu merasa itu memang passion kamu tadi mengelola sumber daya manusia.
pengalaman apa yang saya temukan? Pengalaman mungkin ketika saya bekerja di warung Waikiki, yaitu yang restoran pertama kali yang saya menjadi manajer ya. Itu kan waktu pertama kali saya masuk itu banyak banget kendalanya ya Bu. Nah, pada saat itu kayak banyak pegawai yang melakukan korupsi dengan cara markup harga, terus bekerja seenaknya, padahal di situ ada atasannya gitu. Maksudnya sebelum saya ya, karena kan sebelum saya masuk itu udah ada manajernya gitu, walaupun manajernya jarang datang. Dan juga ownernya jarang banget datang, seminggu bisa 1 kali gitu. Ketika saya masuk, saya melihat banyak sekali masalah-masalah yang ada di tempat kerja saya sekarang gitu. Nah, dari situ saya ingin memperbaiki masalah-masalah itu gitu sih Bu. Apa yang dilakukan? Kalau tadi Dari masalahnya banyak, bagaimana menyusun penyelesaian masalahnya, apa dulu yang paling memungkinkan dilakukan? Yang paling memungkinkan kan misalkan bagian purchasing ya Bu, itu kan purchasingnya dipegang sama karyawan sendiri, jadi karyawan yang beli secara langsung ke pasar dan dia yang ngasih bon, dia yang nulis sendiri gitu. Nah, solusinya itu saya yang membeli dan saya sertakan bon secara langsung gitu, dan saya beli dengan harga yang paling murah. Misalkan mereka beli harga 5.000, saya bisa dapat 3.000 gitu Bu. Dan ada bukti tertulisnya gitu. Kayak misalkan saya beli dari aplikasi Freshbox, kalau mereka kan dari pasar nggak ada buktinya gitu, bisa dibohong-bohongin gitu Bu. Oh, oke. Itu salah satu masalah dan solusinya aja. Terus selain itu ada lagi? Masih banyak sih, mungkin kayak misalkan permasalahan ketika melayani customer, mereka tidak mengikuti SOP Bu. Jadi saya memastikan mereka bekerja harus sesuai SOP yang berlaku. Oke, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembenahan seperti itu? Mungkin nggak bisa terlalu cepat ya Bu. Kalau nggak salah waktu saya melakukan pembenahan hampir 6 bulan. 6 bulan itu baru istilahnya karyawannya disiplin, bekerja sesuai dengan SOP, betul. Kemudian tidak ada kebocoran dana karena tidak ada markup, seperti itu. Betul Bu. Dan juga dalam waktu 6 bulan itu saya mempelajari semua bagian dari floor dan kitchen. Dikarenakan menurut saya jika misalkan ada semuanya bermasalah karyawannya, saya nggak bisa keluarin cuma 1 orang. Jadi menurut saya harus semuanya dikeluarin dan diganti baru. Karena kenapa? Kalau menurut saya waktu itu saya udah pernah coba, ada 6 bermasalah, 5 dikeluarin, sisa 1 itu buat ngajarin orang baru, dan tetap jadinya semua tetap bermasalah lagi gitu Bu. Jadi akar-akarnya harus dituntasin semua Bu. Oke. Jadi waktu itu dikeluarin semua, karyawannya ganti baru? Betul Bu, diganti baru. Terus kemudian setelah sistem itu kamu atur tadi sesuai dengan SOP yang ada, hasilnya bagaimana? Hasilnya lebih baik Bu. Jadi keuangannya dari ukuran baiknya kayak gimana? Apakah kemudian tadi meningkat profit misalnya atau omset dari ini warung ya? Restoran ya? Iya, restoran Bu. Omset meningkat karena kan customer jadi pelayanan puas juga ya Bu, dan juga sisi keuangannya dari minus menjadi plus gitu Bu, karena ketika saya masuk pertama kali kerja itu keuangan di resto saya minus karena semua pembelian ayam itu dilakukan secara utang dan nggak ada terlihat fisiknya, tapi utangnya makin banyak gitu Bu. Oke, itu bisa meningkat sampai berapa? Ini tadinya minus sampai menjadi plus itu berapa persen peningkatannya? Mungkin selama saya bekerja sih nggak untung ya Bu. Cuma selama saya bekerja itu yang minusnya itu jadi BP gitu lah, 0 gitu. Jadi nggak ada utang lagi. Jadi untungnya itu buat bayar utang semua. Jadi utang-utangnya selesai lah ya. Semua yang tagihan-tagihan ke vendornya itu jadi nggak ada gitu ya, walaupun memang belum mendatangkan profit seperti yang mungkin diminta oleh owner ya.
Betul, Bu. Ibu Dan mau diberi kesempatan juga sudah dikasih untuk tahu juga ke ownernya kalau misalkan kondisi. ya, mohon maaf interupsi, mau diberi kesempatan Ya, juga Pak. untuk peserta kedua ya Ibu ya. Terima kasih. Waduh, kayaknya nanti saya nggak sempat tanya jawab loh, Pak. Ya, Kalau pesan saya dari interview. panitia. Oh gitu, oke. Ya. Ya udah, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Hagi karena keterbatasan waktu. Berarti kita akhirin dulu obrolannya ya pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sih, Bu. Tapi jangan lama-lama. Ya, Nanti dicolek nih. ketika di interview ditanya gaji yang diinginkan oleh saya itu, lebih baik saya jawab apa, Bu? Oke. Nah, kalau saya ya saran ke fresh graduate gitu ya. Ini saya nggak bisa memberikan tips ini di luar Astra ya. Kalau Astra kita sudah punya standar, ya. Jadi pasti teman-teman akan diperlakukan adil. Cuman kalau di perusahaan lain saya nggak bisa mengatakan hal tersebut karena setiap perusahaan itu punya policy yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau di Astra itu misalnya memang diterima di posisi tertentu, itu kita sudah punya standar gaji. Cuman kalau di perusahaan lain ini makanya tadi harus tahu nih industrinya kayak apa gitu. Sehingga misalnya nih kalau di F&B gitu ya, mungkin nggak punya standar gaji, tapi mungkin market atau industrinya biasanya punya. Jadi cari tahu ke situ. Supaya tadi mintanya juga nggak terlalu rendah atau mungkin juga terlalu tinggi. Biasanya ada. Ya, jadi silakan explore. Oke, Mas Hagi? Oke, makasih banyak. Terima kasih ya Hagi Hermawan sudah berpartisipasi. Selanjutnya kami mengundang peserta kedua atas nama Bella Duta. Silahkan Bella Duta. Kita berikan kesempatan pada Bella Duta untuk tampil, untuk menikmati pengalaman hari ini yang luar biasa ini ya. Ini bagian dari membangun portofolio ya Ibu ya? Oh iya dong Pak. Pasti keren banget nih. Silahkan dimanfaatkan. Ah ini Bella Duta sudah kelihatan. Silahkan Ibu. Halo, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Suaranya ini banget nih. Suaranya apa namanya lembut sekali. Udah makan belum? Oke. Saya bisa panggil kamu siapa sih ini namanya? Bella, Bu. Oh, memang Bella ya. Oke. Mbak Bella, saya Valentina dari Rekrutmen Astra. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya juga sudah pegang CV dari yang diberikan oleh panitia ya kepada saya gitu ya. Ini kalau dilihat Mbak Bella dari akuntansi ya? Iya, Bu. Oke, dari akuntansi semester 6, Bu. 6. Oke. Target lulusnya kapan? Kalau bisa 4 tahun sih. Oh, 4 tahun. Terus masih kurang berapa SKS? Bella. Halo, Bu. Masih kurang berapa SKS nih? 20, Bu. Oh, 20. Udah mulai skripsi belum? Belum. Rencana sih semester 7, Bu. Oh, rencana semester 7. Tapi sudah punya bayangan kira-kira skripsinya tentang apa? Belum sih, Bu, untuk saat ini. Oh, belum. Nah, sekarang ini kan dari akuntansi ya. Saya pengen tahu nih, mata kuliah apa yang disukain? Mata kuliah yang disukain lebih ke ini sih Bu, manajemen Bu, karena saya kan buka saya kan juga buka usaha Bu, online shop. Saya lebih suka kayak berkomunikasi dengan orang, terus perpajakan, terus kepemimpinan gitu sih Bu. Oh. Lebih ke mengarang manajemennya. Oh, bukan ke ilmu accounting-nya ya? Bu, iya. Berarti udah punya plan belum ya kalau nanti lulus itu sebetulnya pengen bekerja di bidang apa? Ada sih Bu, bagian perpajakan, karena saya suka perpajakan. Apa yang menarik dari perpajakan?
Yang menariknya, mungkin saya pas waktu mengerjakan perpajakan, mengerti gitu, paham materinya apa. Terus saya juga pernah mengikuti kursus-kursus, jadi saat mengikuti mata kuliahnya juga mengerti, Bu. Oke, ya. Jadi memang tertarik ke perpajakan dan juga tadi tertarik ke sales and marketing ya. Nah, ini kalau Ya, saya Bu. lihat nih, prestasinya Bella pernah jadi pemenang Startup Weekend Indonesia ya. Iya, Bu. Seperti apa ini kompetisinya? Kompetisi ini sih yang dibuat oleh Atma Startup. Kayak apa? Kayak yang kita membangun suatu usaha yang di bidang, pas itu tuh kelompok kami itu bagian mengajar kayak sejenis dengan ini sih Gojek itu deh kalau nggak salah, bagian pendidikan. Nah, bikin apa waktu itu kelompoknya sampai bisa menang? Tunggu ya, agak lupa juga. Proyeknya ajarin kita, Bu. Apa itu? Di bidang pendidikan. Lupa ya? Ya, Bu, karena itu semester kemarin nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, ini karena saya sudah dapat pesan sponsor, jadi saya sudahi dulu interviewnya ya. Terima kasih ya Bella atas kehadirannya. Nanti tanya jawabnya bareng-bareng aja ya dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Oke, saya kembalikan. Terima kasih Bella Duta, terima kasih Ibu Valentina Maria. Teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kita manfaatkan sungguh-sungguh. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kalian, karena ternyata ada beberapa yang mirip ya Ibu ya, jadi nanti akan dijawab secara bersama-sama. Oke. Yang pertama dari Yohanes Tiberius. Selamat siang Ibu Valentina. Perkenalkan sebelumnya, saya Yohanes Tiberius. Saya mau bertanya, jikalau interviewer mengajukan pertanyaan kepada interviewee mengenai apakah kandidat melamar juga pada perusahaan lain, tanggapan seperti apa yang tepat untuk menjawab hal tersebut, mengingat para interviewee tak jarang yang melamar juga pada perusahaan lain. Terima kasih, Ibu. Oke. Nah, kalau dari pengalaman saya, biasanya saya pasti bertanya hal tersebut, ya. Kenapa saya tanyakan supaya saya tahu ya intensi dari teman-teman ini, bukannya bilang ya kan milih yang tempat lain atau enggak. Kami menghindari double proses, apalagi kalau tadi sesama Astra Group, which is nanti kasihan juga sih teman-teman kalau tadi double proses terus pada satu titik menerima 3 offering, 4 offering terus bingung. Ya. Karena biasanya fresh graduate itu kan berharap cepat dapat bekerja ya. Jadi kadang-kadang ada yang cukup realistis, saya menerima yang duluan, saya akan pilih perusahaan yang menerima saya duluan. Oke, karena memang kebutuhan untuk bekerja itu sudah istilahnya di depan mata, karena itu sudah jadi needs. Jadi lebih baik secara jujur mengatakan, oke, saya sedang diproses di perusahaan ini, sudah sampai tahap mana, dan sebagainya. Supaya kami juga bisa mengira-ngira, kita juga nggak kepengen bikin bingung kok kandidat gitu ya. Ketika pada satu titik offeringnya berbarengan, itu banyak banget kok. Kadang kami juga di PHP-kan oleh beberapa kandidat udah bilang iya, ternyata dia dapat offering yang lain, Astra ditinggal juga pernah. Ya. Dan rasanya lebih enak kalau memang transparan aja. Kalaupun lagi diproses di perusahaan lain, ya ngomong aja. Dan lebih preferensinya punya kemana juga nggak apa-apa sih. Menurut saya itu hal yang wajar ya, karena kita sedang kondisinya adalah sedang mencari pekerjaan. Ya, oke? Oke, terima kasih Ibu Valentina. Begitu jawabannya ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Marcus Brian. Marcus Brian mengatakan begini atau menanyakan begini. Selamat siang Bu Valentina, saya mau bertanya mengenai CV. Misalkan saya mahasiswa yang berprestasi dalam pelajaran, tetapi saya tidak punya pengalaman di luar. Apakah perusahaan lebih melihat ke prestasi saya dalam pelajaran
atau melihat ke pengalaman saya? Terima kasih. Oke. Butuh buku ini, Bu, kurang gaul. Makanya tadi saya katakan tuh sebenarnya kan oleh oleh kampus, oleh university ya, oleh jurusan bahkan sebetulnya kan kita dipaksa ya untuk bisa keluar dari zona nyaman cuman belajar doang. Ya. Jadi kalaupun ternyata oke, kadang-kadang beberapa teman mahasiswa nih pengen fokus gitu, gue pengen belajar nggak pengen yang aneh-aneh karena ternyata saya orangnya gampang ke distract gitu ya, sementara ternyata IPK-nya harus mencapai target tertentu, sebetulnya fine-fine saja. Tapi manfaatkan juga gitu ya kepandaian akademis ini untuk juga bisa berprestasi. Ya, karena kalau saya lihat ada beberapa lomba-lomba yang memang menunjang kepada prestasi akademis. Ya, nggak tahu deh kalau dulu zaman ketika SMA kan ada tuh olimpiade matematika, olimpiade ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau memang ternyata kita punya, kita tahu nih kita pengen fokus kepada prestasi akademis, ya cobalah untuk melatih kemampuan kita dengan ikut lomba di bidang yang memang mengunggulkan prestasi akademis. Nggak apa-apa. Jadi beranikan diri ikut. Atau kalau tadi misalnya saya nggak pinter gaul nih, saya juga bukan yang berprestasi amat. Kalau tadi kata Pak Elang, saya tipikalnya kutu buku, ya ambil aja kursus atau sertifikasi yang ke arah sana. Ya. Karena kadang ada beberapa orang yang ya kayak tadi kalau Mas Haga kan banyak ya kerjaannya ini itu kuliah gitu ya. Ada juga yang pengen, waduh masih kesulitan bagi waktu, pengennya fokus dulu, orang tua juga udah kasih ultimatum harus lulus 4 tahun, fine, nggak apa-apa. Ya, tapi bikin sesuatu yang memang master di dalam ilmunya tersebut. Sehingga ketika misalnya nanti menghadapi interview, kemudian persoalannya yang diminta adalah lebih menunjukkan kemampuan teknis, misalnya nih tentang accounting, membaca laporan keuangan, itu lebih dibutuhkan yang akademisnya lebih bagus, ya harus bisa meraih poin yang lebih baik dengan teman-teman yang tadi juga punya prestasi di bidang lain. Begitu. Oke, terima kasih. Dan ini pertanyaan ketiga dan saya rasa ini pertanyaan terakhir, Ibu. Ini pertanyaan bagus sekali dari Odeta Diandra. Saya bacakan. Selamat pagi, Ibu Valentina. Saya ingin izin bertanya. Dalam mencari pekerjaan sebagai seorang fresh graduate, pastinya kita memiliki banyak pesaing. Apalagi apabila kita berminat untuk masuk ke perusahaan corporate. Meskipun misal saya memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki IPK 3,9, aktif dalam organisasi, bisa menguasai 3 bahasa, dapat menguasai Microsoft Office dengan baik. Tetapi di luar sana pasti juga banyak pesaing yang memiliki keunggulan tersebut. Nah, saya ingin bertanya, apabila seperti itu, bagaimana cara saya untuk bersaing dan menjadi lebih unggul serta menarik interviewer untuk menerima saya? Luar biasa, Ibu, pertanyaannya. Silakan, Ibu. Jadi IPK-nya udah 3,9 ya? Iya, nyaris sempurna ya. Nah, memang gini, kalau saya lihat belakangan memang IPK ini menjadi hal yang kayaknya ada beberapa kampus yang juga murah meriah ya ngasih IPK gitu ya. Tapi kita juga ngelihat ada beberapa kampus yang dalam tanda kutip pelit ya, pelit untuk memberikan nilai yang tadi sampai nyaris sempurna. Pernah loh ada juga loh mahasiswa yang nilai IPK-nya 4, saya juga bingung nih ngapain aja nih ya. Jadi kita semata-mata sebetulnya nggak selalu melihat kalau dia pinter terus kemudian secara akademis ya, secara IPK automatically juga bisa bekerja ya. Nah, perlu diperhatikan gitu ya, ada beberapa hal atau ada beberapa aspek yang memang sangat penting ketika kita memasuki dunia kerja ya. Yang pertama adalah berkolaborasi atau bekerja sama. Ya. Jadi jangan sampai tadi keterusan mungkin tadi kutu buku bisa 3 bahasa dan sebagainya, tapi juga tidak pernah berkolaborasi. Tidak pernah belajar mengelola konflik. Dimarahin dosen nangis. Berantem sama teman kelompok baper, ngambek. Hal-hal tersebut itu sebetulnya terlatih pada waktu kita bekerja sama di dunia organisasi maupun ketika kita mengerjakan tugas kuliah.
Kan sering ya ketemu ya teman kelompok nggak ngerjain tugasnya, terus ini gimana, ditegur dia cuek kabur gitu, sementara tugas harus dikumpulin. Nih si tadi yang berprestasi unggul ini kan serba salah ya, mau gua tungguin apa gua kerjain nih. Nah, kalau memang mau melatih tadi kemampuan leadership, harus bisa dalam tanda kutip memaksa tadi supaya temannya mau ngerjain tugas, tapi butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk bisa bujukin. Bujukin itu caranya mulai dari cara halus sampai caranya maksa gitu ya. Jadi memang harus bisa main tarik ulur. Jadi event tadi memang oke lah, university unggulan, IPK-nya luar biasa, bisa 3 bahasa gitu ya. Kadang-kadang tadi ya ketika interview grooming-nya nggak bagus atau terlalu berlebihan ketika interview. Interview itu adalah proses jual diri. Ya, teman-teman tuh diberikan kesempatan untuk menjual diri. Tapi ketika menjual dirinya terlalu dibuat-buat pun, ya, seperti faking good, itu interviewer yang handal akan tahu. Ya, jadi bolehlah kita cemas gitu ya, nervous. Ya namanya juga ini momen penting ya, mau melamar pekerjaan, gue pengen banget gitu, katakanlah masuk ke Astra gitu ya. Gue pengen diterima, jadi gue harus prepare gitu ya. Tapi tampillah juga santai lah, apa adanya gitu. Dan kalaupun tidak diterima kan bukan the end of the world ya, bukan artinya dunia kiamat ya. Karena tadi di dalam proses seleksi kita bukan kemudian kita itu menolak teman-teman karena teman-teman kurang baik. Semuanya baik, tapi dalam proses seleksi kita memilih yang terbaik. Ya, kalaupun ternyata oh ya udah saya nggak keterima di Astra kali ini untuk posisi ini, oke, fine, nggak apa-apa. Tapi tadi isi lagi portfolionya, cari opportunity yang lain. Astra kan juga luas, nggak cuma Astra Internasional. Tadi ada 7 lini bisnis, ada 240 perusahaan. Ya, jadi cari tahu, kemudian juga review apa sih sebetulnya yang bikin saya gagal tuh kira-kira apa ya? Jadi beberapa kali interview itu kadang-kadang teman-teman mendapatkan insight dari pertanyaan-pertanyaan aja. Tadi saya bertanya ke Mbak Bella sama bertanya ke Mas Haga kan beda ya pertanyaannya. Oh kira-kira yang ditanyain kayak gitu, berarti saya harus menjawabnya kayak gimana? Teman-teman kan bisa menilai sendiri. Enaknya saya menceritakannya kayak gimana ya? Saya bisa memberikan feeding seperti apa yang supaya itu memperkuat portfolio saya gitu. Ya. Kayak tadi teman-teman pernah ikut lomba. Lomba itu ya saya bukan bilang Mbak Bella oh tadi lupa itu wajar. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya sedang wawancara kerja, coba gali lagi. Saya sering banget ya, saya tuh paling sering kalau interview nanyain tentang skripsi. Kenapa? Skripsi itu portfolio utama teman-teman. Hasil karya teman-teman, bukan hasil karya teman kelompok, bukan hasil karya dosen. Dan dari skripsi, sebetulnya itu adalah tanggung jawab dan komitmen kita secara individual, secara pribadi. Karena skripsi itu nggak ada time limit. Time limit itu maksudnya gini loh, kalau kuliah kan ada ya, ada kurikulumnya nih, pertemuan pertama diisi apa dan sebagainya. Skripsi ada yang bisa selesai 3 bulan, ada yang selesai 6 bulan, ada yang 2 tahun nggak selesai. Jadi itu adalah komitmen pribadi teman-teman. Dan teman-teman tadi mau menetapkan mau selesai 3 bulan kah, 6 bulan, mau dapat nilai A, nilai B, mau menghadapi dosen yang kayak apa, itu teruji sebenarnya dari skripsi. Tadi saya nggak bisa nanya skripsi karena teman-teman belum ada yang ngerjain skripsi. Jadi yakinkan bahwa kalau memang portfolio teman-teman itu sudah menjual gitu ya, teman-teman sudah punya bekal, ya siapkan aja sebaik mungkin. Hayati, itu CV itu portfolio teman-teman kok. Sehingga ketika menuliskan CV tersebut, hayatilah isinya, jangan cuma mencantumkan sekedar, oh karena CV itu harus cerita tentang achievement saya loh. Ingat-ingatlah achievement-nya. Ingat-ingat skripsi yang dibuat yang susah payah, nggak tidur misalnya ya, berapa hari, berapa malam, nongkrong di lab dan sebagainya, nongkrong nungguin narasumber dan sebagainya.
hayati itu sebagai sebuah hal yang menempel di teman-teman. Jadi itu ada, kalau teman-teman tadi sudah menjiwai sesuatu yang memang melekat di diri teman-teman, itu akan tercermin kok ketika interview. Kebanggaan pada apa yang kita miliki. Jadi nggak usah kemudian merasa kalah bersaing sebelum maju. Oke, demikianlah teman-teman semua ya. Saya sudah molor, Pak. Iya, oke. Molornya nggak banyak kok Ibu. Sebenarnya sejujurnya saya percaya dan dari hati saya bahwa teman-teman masih ingin berlama-lama Ibu. Tapi karena memang peraturannya mengatakan harus selesai, ya terpaksa selesai. Teman-teman semua yang berbahagia dan para Bapak Ibu dosen dan tentu saja Ibu Valentina Maria yang sangat kami kasihi, inilah akhir dari sesi kuliah umum ini. Sejujurnya lagi bahwa harus saya katakan bahwa kuliah umum ini yang disampaikan Ibu Valentina ini seperti saya ucapkan di awal tadi, benar-benar daging semua. Dari kick off dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jadi kita tidak makan kulit-kulit buah tapi benar-benar daging duren lah kalau suka duren ya. Jadi enak sekali ya. Dan saya menilai itu dengan kejujuran ya Ibu Valentina, dengan ketulusan, dan kiranya ini menjadi sebuah ucapan syukur untuk para mahasiswa bahwa pada hari ini kita bisa menerima hal itu. Nah, kemudian atas semua niat baik, jerih payah Ibu, teman-teman semua, dan juga para Bapak Ibu dosen, ayo kita angkat jempolnya untuk Ibu Valentina. Klik jempolnya, ayo mana raise jempolnya, mana kok resen, klik jempolnya, jempol untuk Ibu Valentina. Ayo rame-rame klik jempol, bisa klik jempol di situ. Klik jempol, ya ada yang klik jempol, ada yang dapat hati. Oh Ibu Valentina kasih hati, luar biasa ya. Oke, Ibu Valentina dapat jempol dari teman-teman ya. Oke, semoga ini menjadi sukacita juga buat Ibu. Nah, demikian Ibu Valentina, terima kasih untuk kehadirannya, sudah berkenan membimbing kami. Seada hadiah dari Ibu berupa pantun yang sangat sederhana ya. Buah mangga, buah belimbing. Terima kasih Ibu Valentina sudah berkenan membimbing. Nah, itu hadiahnya cuma begitu aja, Ibu. Nah, tapi ini mikirnya lama sekali, Bu, ya, karena saya bukan pakar pantun. Ya, oke. Untuk